gayanya kan bicaranya kan seolah-olah kan wah orang hebat lah. Tapi kalau misalnya memang dia hebat ya dia selesaikan kewajiban karyawannya. Keberadaan Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin setelah Jessica Wongso divonis bersyarat jadi pertanyaan. Edi Darmawan tak pernah muncul setelah Jessica Wongso dilepaskan dari penjara. Keberadaan keluarga Mirna khususnya sang ayah, yakni Edi Darmawan jadi sorotan belakangan ini. Hingga kini, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan belum diketahui keberadaannya setelah Jessica Wongso bebas dari Lapas Pondok Bambu Jakarta pada Minggu, 18 Agustus 2024. Sebelumnya, Edi Darmawan memang tak pernah lagi muncul pasca dilaporkan ke Mabes Polri atas kasus dugaan penghilangan barang bukti di kasus kopi sianida Mirna Salihin. Edi Darmawan juga diketahui dituntut membayar pesangon 38 mantan karyawannya. Sejak saat itulah, Edi Darmawan Salihin benar-benar tak pernah muncul lagi ke hadapan publik. Sejumlah eks-karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, FICC, menuntut pesangon yang belum dibayarkan perusahaan milik ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin itu. Sebab, perusahaan tersebut dinyatakan telah ditutup, sementara hak para karyawannya belum tuntas. Puluhan karyawan itu lantas mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Maret 2024. Kuasa hukum para eks-karyawan, Agus Susanto saat ditemui di kantornya di kawasan Cipondoh, mengatakan bahwa Edi Darmawan tidak pernah hadir dalam persidangan alias mangkir. Di bawah mati pun itu tetap utang, kapanpun. Itu sih, Pak. Tapi itu bisa berarti artinya belum diviolatekan tapi sudah tidak ada hasil lagi dari. Betul, dia sudah tidak punya aset sama sekali. Bahkan pun rumahnya pun sudah jual semua, udah nggak ada lagi aset sama sekali, kosong. Tanggapan dari para karyawan ini seperti apa, Pak? Ya, para karyawan kecewa gitu loh. Kalau para karyawan kecewa, kalau misalnya ini diteruskan, mereka akhirnya tetap jong kalau kita bahasa hukumnya gitu loh. Apa yang mau dibayar gitu loh. Nah, makanya kita harus akan menempuh seperti jalur pidana yang mungkin yang lebih baik, karena perdata juga sama aja, itu juga nggak pernah hadir gitu loh. Coba kita akan memperkuat lagi di pidananya. Kalau untuk komunikasi belum ada nggak sih, Pak? Komunikasi dengan. Nah, kami pun tidak tahu sekarang dia ada di mana. Jadi surat panggilan pun ke rumahnya juga sudah nggak ada, orangnya sudah tidak ada. Bahkan terbitin pakai koran pun juga sudah tidak ada, nggak pernah nongol. Sampai terbit koran kita 3 kali. Jadi orang ini sepertinya sudah menghilang misterius kemana, nggak tahu, saya udah nggak tahu kemana. Itu sih. Jadi gini, perkara ini adalah dia mempunyai kewajiban utang kepada karyawan, yang dimana karyawan itu sudah tidak digaji, akhirnya karyawan itu mengajukan gugatan PHI. Nah, sudah berjalan sekian panjang, sudah diajukan eksekusi sebanyak 2 kali, nah dia tidak pernah hadir dan tidak pernah membayar. Itu total kita sampai kurang lebih 6 M. Itu harus kita ratusan, Bang. Nah, makanya dia seolah-olah ini lepas tangan. Dia pernah mengatakan di media kalau dia sudah bayar, ternyata belum bayar sama sekali. Kalau memang dia punya etikat, pada saat kita ngajukan PKPU, ya dia datang hadir dalam persidangan. Karena sudah ada panggilan pengadilan, bakal juga ada panggilan laporan. Ya, seharusnya dia hadir. Bahkan waktu pas kami ngajukan PKPU pun kami menyampaikan di media juga. Masa dia punya HP tinggal pernah lihat media. Nah, setidaknya saya merasa dia ini melepas tanggung jawabnya. Itu sih, Pak. Jadi kalau PKPU ini sebenarnya sistemnya perdata, cuma dia adalah spesialis. Dia hanya menyangkut PKPU ada relaksasi utang-utangnya terhadap pihak kreditur. Itu sih bedanya di situ aja. Ya, pernah ada laporan, ya. Cuma waktu itu laporannya tidak jalan, gitu. Jadi sepertinya stuck gitu loh. Mungkin apakah karena juga manggil orang yang bersangkutan juga susah kali sih ya, gitu. Seperti itu. Tapi kami akan ke sana lagi ke Polda untuk mengecek seperti apa sekarang ini gitu loh.
Dia pernah hadir cuma sekali dua kali. Ya, setelah itu polisi mengatakan ini belum bisa diproses lebih lanjut. Itu yang kami kecewa waktu itu. Waktu itu lewat teman saya gitu loh. Nah, makanya kami ngajukan PKPU. Ternyata pada saat kami lewat PKPU, ya benar-benar dia tidak hadir. Dia tidak mempunyai suatu etika sama sekali untuk menyelesaikan persoalan ini. Pada dasarnya sebagai lawyer latar belakang sebelumnya memang dia orang yang katakan perusahaan yang jelas. Kalau kita lihat backgroundnya ya, kantornya besar, Pak. Di Cideng besar, Pak. Rumahnya juga asetnya banyak. Ya soalnya kan pengusaha kan. Kalau kita lihat di TV-TV kan gayanya kan bicaranya kan seolah-olah kan wah orang hebat lah. Tapi kalau misalnya memang dia hebat ya dia selesaikan kewajiban karyawannya. Jangan lepas tanggung jawab itu aja sih. Belum kejadian meninggalnya. Setelah meninggal, berarti sekitar pada zaman COVID lah gitu. Jadi dia sudah mulai mungkin perusahaan mulai goyang lah ya. Poin benang merah yang menang punya ada. Jadi gini, kami mengajukan PKPU itu ada berdasarkan putusan PHI yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sudah diajukan eksekusi juga, gitu loh. Sampai sudah 22 kali dikasih salinan eksekusi, ya seharusnya dia hadir loh. Makanya dasar itu semua kami mengajukan proses PKPU waktu itu, kami mengajukan, gitu loh. Jadi kami mengajukan sesuatu itu, kami tidak mau memfitnah orang, kami punya dasar hukum yang kuat, kami akan jalankan. Tapi kalau memang sudah kami jalan, kami periksa tidak punya aset, ya kasihan juga akhirnya. Ini akhirnya kan proses berjalan, ya andai kata terjadi pilot, kurator yang mengeluarkan biaya, kan kasihan juga kuratornya akhirnya. Gitu loh. Bicaranya kan kewajiban. Hmm. Hmm. Betul. Ya kelanjutannya mungkin kami akan menjadi proses pidananya. Gitu loh. Kami akan kerja proses pidananya. Karena kalau kami kerja di proses PKPU-nya, ya dia sudah tidak punya aset. Kecuali sebelum kami ke pidananya, dia ketemu dengan kami akan menyelesaikan, dia akan menyelesaikan seperti apa, ketemu dengan karyawan, apakah dia mau cara menyisih segala macam, ya saya rasa para karyawan juga gak ada masalah, nanti kan karyawan juga butuh makan, Pak. Gitu loh. Apalagi zaman sekarang cari kerja susah. Sampai ada yang jadi tukang gojek lah, apa kasihan gitu loh. Ya mungkin dia merasa tidak punya utang ke orang. Gitu. Tapi bagi karyawan yang dia pekerjakan, ini kan sangat bermanfaat bagi mereka. Makanya ini dia harus terketuk hatinya. Jangan dia melepaskan tanggung jawab hal ini gitu loh. Ayolah, ketemu dengan kita, kontak kita. Ayo, saya mau ketemu nih, bicaranya gimana, penyelesaian terbaik, ya sama-sama. Kita juga nggak ada masalah, gitu loh. Kami bukan maksudnya mengajukan PKPU ini dengan masuk untuk menjelekkan dia atau membuat dia menderita atau saya tidak. Kami hanya ingin dia juga bisa menyelesaikan utang dia. Kan dia utang sama karyawan ada. Pasti dia ada utang dengan luar juga. Seperti apa gitu loh. Itu yang bisa sampaikan, Bang. Nah, saya tidak tahu ya seperti apa karena kalau misalnya sampai Jessica sudah keluar, dia juga tidak nongol-nongol di media. Karena bagi saya dia juga nggak bakal nongol Pak karena kasus kami aja nggak nongol kayak yang ini Pak. Gitu. Kalau dia nongol kasus ini, saya akan kejar nih. Ya kamu bisa nongol di situ. Ya maksa di kami nggak bisa nongol gitu loh. Jadi apakah mau cari pamor di sana, sedangkan kewajiban kamu nggak selesaikan, itu yang nggak bagus gitu loh, nggak elok bagi kami, itu sih Pak. Hmm. Jadi kalau ini hanya saya melihat, saya tidak mau mencampuri dari masing-masing pekerjaan lawyer-lawyer. Saya hanya melihat, saya hanya mendengar atau membaca dari media.
bagi saya ini mungkin Jessica ini adalah di posisi waktu dan tempat yang salah saja sih sebenarnya. Nah mungkin kalau dia datangnya nggak duluan atau datangnya sama-sama mungkin aman. Karena dia mungkin datangnya duluan, terus dia yang pesenin kopi juga buat si yang meninggal, korban. Nah jadi waktu dan tempat yang salah aja menurut saya sih. Secara detailnya saya tidak mau mencampur mendalam situ. Tidak tepat. Jadinya abang yang sekarang lagi dari seorang ini kan berkuar-kuar bahwa saat itu kejadiannya itu salah bang. Dan akhirnya sekarang malah dia butuh akses gimana bang? Apa abang juga harus benar kayak karyawan atau Begini, bagi kami adalah kami lebih suka memakai jalur hukum daripada kami berkuar-kuar tapi akhirnya nggak ada juntrungannya. Saya bukan tipe lawyer yang suka berkuar-kuar tapi nggak ada hasilnya. Lebih baik kita ikuti proses hukum seperti apa, ya kita buktikan, gitu loh, benar atau salah, gitu loh. Daripada kita berkuar-kuar, ternyata apa yang kita kuarkan nggak benar, akhirnya kan nggak bagus, gitu loh. Jadinya kita menjelekkan orang, saya nggak mau itu sih bang. ya menjelekan penekanan sendiri. Tapi fakta abang menuntut seorang Solihin itu tidak benar ya bang dalam kan perkara ini untuk menuntut keadilan dalam arti membayar ya bang. Betul, karena gini, saya melakukan PKPU ini adalah kita semuanya punya etikat baik. Jadi kita manusia ini masih punya utang. Oke. Pikiran kami adalah kita ajukan PKPU, ya udah kamu restitusi utang kamu lah. Kamu bayar cicilan seperti apa. Kalau memang kamu nggak bisa bayar full, itu etikat baik kami. Tapi kalau etikat baik kami sudah ngajukan tapi nggak pernah hadir, berarti memang orang nggak punya etikat baik. Ingin melepaskan tanggung jawab, itu. Melepaskan tanggung jawab abang dipidanakan Ya, jadi gini, kita akan mempidanakan itu adalah berdasarkan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, yang dimana setiap karyawan yang tidak dibayar haknya bisa diajukan pidana. Itu yang undang-undang terbarunya seperti itu. Jadi kami pakai dasar itu. Itu kan zaman dulu kan kalau buruh nggak dibayar segala macam nggak bisa dipidana. Sekarang buruh nggak dibayar, nggak digaji, dengan Cipta Tenaga Kerja, pengusaha bisa dikenakan pidana. sekarang belum tampil di media. Ya saya punya pesanannya Pak Dermawan Salihin adalah tolong punya hati nurani, ya, bayar kewajiban para eks karyawan. Karena utang itu dibawa sampai kapanpun, sampai mati itu tetap utang. Akhirnya kalau utang nggak kebayar, kasihan. Jadi jangan mementingkan diri sendiri, tapi mengorbankan eks karyawan yang dimana mereka mempunyai istri dan anak. Gitu. Jadi tolong harus punya hati nurani, selesaikan kewajibannya. Semua bisa dibicarakan dengan lapang dada. Ya. Saya bang, abang bersikeras untuk membantu karyawan ini dalam posisi apa sih bang? Karena banyak karyawan yang sudah sengsara. Jadi gini, saya membantu karyawan ini kami adalah tidak dibayar. Ya, kami tidak dibayar sama karyawan, kami melakukan dengan pro bono. Bahkan kami pun mengajukan gugatan segala macam itu masih pakai biaya sendiri. Jadi kami melihat kondisi para karyawan itu adalah baik ada yang sudah tua, bahkan ada yang sudah meninggal. Jadi bahkan ada yang butuh duit untuk anak sekolahnya, susah. Itu kami tegur hatinya, kami ingin membantu. Itu sih. Jadi kami tidak punya kepentingan apapun di sana sebenarnya.